Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berjumpa di dalam renungan Gema, di dalam refleksi Gema, dan kerinduan saya supaya kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Renungan Gema hari ini dengan tema menjaga asupan hati yang terambil dari Amsal pasal 14. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini di dalam anugerah daripada Tuhan yang boleh menolong kami, memberkati kami sampai pada saat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh memulai aktivitas kami dan kami rindu sebelum kami memulai segala aktivitas kami rindu untuk terus dekat dengan Tuhan, dekat dengan firman-Mu dan terus diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Berkati Tuhan untuk perenungan kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, Amsal pasal 14 itu berisi 35 ayat. Dan saya terus mendorong setiap kita untuk membaca keseluruhan ayat ini. Dan saya akan fokus di dalam ayat yang ke-30. Saya akan baca untuk setiap kita. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Ketika kita bicara tentang hati, maka kita bicara tentang sesuatu yang berasal di dalam. Sesuatu yang bicara tentang keinginan, bicara tentang hasrat, bicara tentang kemauan, yang pada akhirnya di dalam hati yang dalam itu mendorong untuk melakukan sesuatu. Karena itu, dari hatilah, saya bisa katakan dari hatilah, kita bisa melakukan segala tindakan untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, dari hatilah, maka kita bisa melakukan sebuah tindakan yang mendukakan akan hati Tuhan. Jadi semuanya itu berasal dari hati. Karena itu di dalam bagian ini penulis Amsal, secara khusus Amsal pasal 14, itu mengajak kita melihat secara jelas perbandingan antara hati yang benar dengan hati yang tidak benar. Hati yang memuliakan Tuhan dengan hati yang tidak memuliakan Tuhan. Kita lihat contohnya. Di dalam ayat yang ketiga, misalkan, dikatakan di sana, di dalam mulut orang bodoh ada rotan untuk punggungnya, tetapi orang bijak dipelihara oleh bibirnya. Di sini kita bisa melihat sebuah perbandingan. Mulut orang bodoh ada tongkat kesombongan di situ. Tetapi kemudian orang bijaksana akan terpelihara oleh perkataannya sendiri. Jadi ketika kita lihat ini ada perbedaan antara orang bodoh dengan orang bijaksana. Ketika bicara tentang sebuah perkataan yang dia munculkan yang berasal dari hatinya. Kemudian ayat yang kelima. Saksi yang setia tidak berbohong. Tetapi siapa menyembur-nyemburkan kebohongan adalah saksi dusta. Saksi yang setia itu gak mungkin berbohong. Tetapi saksi yang berdusta ya pasti memperkatakan perkataan bohong. Semuanya itu, kembali pengamsal berkata, semuanya itu berasal dari hati. Kalau hati seorang saksi yang benar, dia akan memperkatakan kebenaran. Tetapi kalau saksi itu hatinya penuh dengan kebusukan, dia akan memperkatakan penuh dengan kebohongan atau ketidakbenaran. Di dalam dua contoh ayat ini, kita bisa melihat betapa luar biasanya tindakan seseorang yang berasal dari sikap hatinya. Karena itu jemaat kasih dalam Tuhan sangat penting untuk menjaga hati kita. Pertanyaannya adalah kenapa? Di dalam ayat yang ke-30 menggambarkan dua buah situasi hati, bukan? Hati yang tenang dan hati yang iri. Yang satu menguatkan, sedangkan yang lain membuat kita lemah. Memang tidak mudah untuk memiliki hati yang tenang, bahkan kita rentan untuk jatuh di dalam suasana iri hati yang bisa melemahkan diri kita. Bukankah banyak orang dalam hidup ini membuat kita jatuh dalam sikap iri hati? Ada sebuah istilah, rumput tetangga itu lebih hijau. Tetapi benarkah rumput tetangga lebih hijau sehingga membuat kita tidak memperhatikan dan tidak bisa bersyukur dengan segala pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita? Banyak orang seringkali melihat tetangganya melakukan apa, tetangganya beli apa,
tetangganya memiliki apa, sehingga dia iri hati dengan situasi di dalam dirinya, di dalam kehidupan keluarganya, dan dia tidak bisa bersyukur. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, iri hati sesuatu yang berbahaya ketika hati ini dikuasai oleh iri hati. Lalu bagaimana, pertanyaannya sekarang? Bagaimana sih kita bisa menjaga hati kita supaya hati kita itu tetap terpelihara? Hati kita itu tetap menjadi hati yang bijaksana, hati kita itu tetap menjadi hati yang bisa memilah sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah. Maka setidaknya di dalam bagian ini Pengamsal memberikan dua hal yang penting untuk kita. Yang pertama, bahwa dengan kita memiliki sikap hati dan hidup yang takut akan Allah. Di dalam ayat yang ke-26-27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut. Di dalam ayat yang ke-26-27 terus diulangi oleh pengamsal berbicara tentang takut akan Tuhan. Jadi ketika kita melihat bagian ini, takut akan Tuhan akan membawa ketentraman yang besar. Dan takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan yang akan membuat kita terhindar dari jerat maut atau kebinasaan itu. Ketika kita melihat akan hal ini, benar sekali, hati yang terus dijaga asupan hati itu bisa terjadi ketika kita mempunyai sikap hati yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan pasti adalah orang yang dengar-dengaran akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang tahu perintah Tuhan dan berusaha untuk melakukan kebenaran Tuhan di dalam perintahnya, di dalam firman-Nya. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang setia di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, ataupun tidak ada sesama di sekitar kita. Tetapi kita tetap menunjukkan hati yang takut akan Tuhan. Kemudian yang kedua, dengan kita mempedulikan sesama kita dengan belas kasihan pada sesama. Ayat yang ke-31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan pada orang miskin, memuliakan dia, memuliakan Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, saat kita melakukan itu, pengamsal berkata bahwa kita akan terhindar untuk memiliki hati yang jahat pada sesama, dan terpenting kita memuliakan Allah. Kedua cara ini menjadi cara untuk membuat hati kita memiliki asupan yang sehat untuk hati kita, yang senantiasa membuat kita hidup berkenan pada Tuhan. Pertanyaannya untuk kita, apakah kita selama ini memiliki hati yang hidup takut akan Allah di dalam hidup kita? Dalam ibadah misalkan, selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun. Dan di 2 tahun itu notabene kita ibadahnya di rumah, di depan screen, di depan layar. Ketika kita beribadah di depan layar dan kita berhadapan di depan layar, kita kalau secara manusiawi kita mau melakukan apapun kita bisa. Kalau dulu di gereja mungkin ketika kita tertidur di gereja kita dibangunkan. Ketika kita ribut di gereja kita disuruh diam. Tetapi ketika di depan screen, seorang hamba Tuhan yang berdiri di mimbar tidak bisa melihat kondisi kita. Tetapi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berkata sama Tuhan, Tuhan, baik saya ibadah di gereja ataupun saya ibadah di rumah di dalam kondisi pandemi ini, tetapi saya sungguh-sungguh akan beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang takut akan Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan keseharian kita? Di dalam pekerjaan kita, di dalam kuliah kita, di dalam sekolah kita, di tengah-tengah keluarga kita, ataupun ketika kita sendirian, di tempat, di kamar kita. Apakah kita hidup takut akan Tuhan? Menjaga hati kita tetap berkenan kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, apakah kita selama ini senantiasa memiliki belas kasihan pada sesama yang kita tunjukkan dengan menolong sesama? Beberapa waktu yang lalu, saya seringkali membaca dan melihat video berkaitan dengan panti asuhan. Secara khusus panti asuhan Kristen di beberapa wilayah di Indonesia. Diceritakan panti asuhan Kristen di dalam masa pandemi ini mengalami situasi yang tidak mudah. Para donatur yang selama ini mendukung mereka mulai mengerem bantuan kepada panti asuhan. Sehingga mereka kesulitan makan,
bahkan persediaan makanan mereka berkurang, bahkan ada juga yang terancam diusir dari tempat panti asuhan itu karena sewa tidak bisa mampu bayar sewa lagi. Di dalam situasi ini adalah salah satu situasi atau contoh kecil dari betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan kita, yang membutuhkan belas kasihan kita. Karena itu jemaat yang kasih dalam Tuhan, lalu apakah kita termasuk orang yang berbelas kasihan pada sesama dengan tetap menolong sesama? Saya berdoa, kiranya Tuhan senantiasa menjaga hati kita dan untuk berkenan pada Tuhan. Jaga hati supaya kita hidup dan mengekspresikan hidup kita dalam takut akan Tuhan dan mempedulikan sesama dalam hidup kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami boleh bersama-sama belajar dari firman-Mu. Biarlah kami terus memberikan asupan di dalam hati kami. Dengan kami terus hidup takut akan Tuhan. Dengan kami mengekspresikannya, dengan kami mengasihi dan peduli kepada sesama kami. Bapa, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami betapa pentingnya kami menjaga hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, dan senantiasa menjaga imun kita. Amin.